hina yakununa madrubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digoleki angel ya karuan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki. Oh. Lah wong kula winginane wong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene lho. Kene kan ya. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bu? Bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma lawang menangi wis suwi tasapurane kok tawa. Ternyata ini adalah satu antisipasi supaya THR-nya tidak double. Pancen bupatimu itu hitungan banget. Tapi muka-muka kambing rakyatnya, kambing masyarakatnya ganti benar-benar memiliki niatan yang tulus dan pada akhirnya selalu didampingi oleh taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muka sedaya pimpinan Kabupaten Ponorogo di STS tansah dipun paringi wilujungan. Oh iya jelas lho bupati lho gak duwe duit. Makanya kalau menanjang, kalau menyawa saya sudah diundang Ponorogo, masyaallah. Tapi tak apa-apa, sate ini Ponorogo tetap yang terbaik. Tidak masalah. Gak ada duitnya gak apa-apa, sementing iso sahur. Bahwa yang kau muliakan, acaranya apa? Acaranya apa? Ngajinya apa? Maksudnya ngajinya apa? Bercerdos. Ini muka-muka pokoknya sambil kabeh di ngapura ya Allah Ta'ala. Mumpung ini bulan Ramadan, ini adalah syahrul maghfirah, ini adalah syahrul Quran. Muka-muka awake kabeh untuk berkah bulan Ramadan, sedaya kalepatan awake dhewe, kesalahan awake dhewe, zahir batin muka-muka dipusat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini moga-moga merupakan satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa wae arani sedikit ya karena wong kula sing kiai mon mboten pate amal apa meneh sing gak pate kiai. Nggih. Sajane amal bulan Ramadan menika super istimewa. Artinya walaupun mungkin itu adalah rutinitas kita, tapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan maka pahalanya akan sangat berlipat ganda. Misalnya jenengan sholat, misalnya jenengan sedekah atau apapun itu bentuknya, kalau masuk di bulan Ramadan semuanya serba dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam, semua amal yang bisa kita lakukan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan, satu hal positif yang bisa kita lakukan itu mungkin berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Bahkan ila sab'imi'ati dhikrin, atau bahkan mungkin sampai 700 kali lipat. Atau di kitab-kitab yang lain ila masya Allah, sampai lipatan yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali puasa illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lah untuk puasa ini sing awake dhewe gak pate poso. Poso niku mergo enten iqamatus shaum. Jadi poso itu meh padha karo salat, bukan hanya sekedar fi'il shalah. Makanya bahasanya Kanjeng Nabi, inna ummati la yazzalu bi khair ma aqamu syahra Ramadan.
kita semua ini insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita bisa iqami syahri Ramadan, benar-benar menegakkan, melakukan puasa sebenar-benarnya. Lah itu sulit. Tapi yang paling menarik itu sebetulnya adalah pertanyaan para sahabat. Di antara hal-hal sulit itu yang paling penting apa yang tidak kita lakukan? Wa ma khizyuhum fi idha'atihi ya Rasulullah. Dianggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak melaksanakan keharusannya di bulan Ramadan itu apa? Kata Rasulullah, intihakul maharim. Ketika kemudian kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Artinya gini, bolong. Sampean itu salah, ya tidak masalah. Tapi tolong jangan salah, jangan melakukan dosa-dosa yang gawat di bulan yang sangat spesial ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila fihi zinan aw syariba khamra, siapapun yang melakukan dosa-dosa besar di bulan Ramadan, la'anahu wa man fis samawat ila mislihi minal haul. Siapapun yang melakukan kesalahan berat di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan laknat Allah dan seluruh penghuni langit sampai puasa tahun depan, sampai Ramadan berikutnya. Permasalahannya, fa imma qabla ayyudrika syahra Ramadan. Kalau kemudian di pertengahan tahun depan kita tahu-tahu hatam, tahu-tahu game over, pemainku sampai harus mencolok. Kok tahu-tahu awal dhewe modern, nah, paling maka falaisat lahu indallahi hasanah yattaqi biha annar. Maka bisa dipastikan, kata Rasulullah, kita tidak punya pahala yang bisa kita andalkan untuk menjadi antisipasi neraka. Karena begini, izud dunia itu bil amwal, tapi wa izul akhirah bisalihil amal. Kita kalau mau dihargai, kalau mau istimewa di dunia, maka mohon maaf memang rekeningnya harus agak sehat. Makanya kalau bupati gak pakai sehat rekeningnya, jadi akhirnya uangnya yang ngentahi ya. Apa mana masalah, gak usah dibahas lagi. Ngaji ya itu. Nang dunia, dimanapun sudahlah. Orang mau sebusuk apapun, tapi kalau rekeningnya sehat, itu tetap dihargai orang. Ono wong super soleh, tapi gak duwe apa-apa, kambe wong super ruwet, tapi rodo duwe apa-apa, terus ketambahan loman. Pilihan bupati. Ya saya kakak kagel ya. Pilihan lurah sebenarnya ya. Ono kiai ahli poso, yakni poso sunat maksudnya, mujahadah saged, kiai wiridan saged, terus Quran saged, ngaji istiqomah, bakhil, pelit, apa maneh gak duwe duit, kambe uang super ruwet, duitnya oke, Jumatan gak tahu, apa maneh jamaah, sholat id madhep pengetan, tapi loman, sugih loman, iki lek nyalon lurah sing dadi sendi. Nah itu masalahnya. Makanya izud dunia bil amwal. Tapi apapun wa izul akhirah, nek awake dhewe pengen mulya, pengen gagah nalika sowan Allah Subhanahu wa taala bisalihil
a'mal. Ada beberapa riwayat bikasratil a'mal. Maka memang kita harus punya tabungan yang cukup untuk kita bawa ke sana. Maka na'udzubillah kalau kemudian dosa-dosa kita tidak dimaafkan di bulan yang sangat istimewa ini. Ini bulan, ini pengiran pas gati-gati ini. Gati pol pengiran. Siapapun dimaafkan. Makanya disebut syahrul Ramadan, syahrun awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. 10 hari pertama yang sudah kita lewati dengan penuh semangat mbiyen. Kan sudah. Itu adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala turun di situ. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Di hari terakhir sampai sesuk bodo, ya ini berarti asyril awakhir, 10 hari terakhir ini Allah akan mencabut nama kita dari neraka. Allahumma. Makanya malaikat Jibril tegas mengatakan syaqiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu wa lam yughfarlah. Sangat sial ada hamba, ada orang yang menangi Ramadan entek tapi durung entuk pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang lain, di hadis yang lain, suatu ketika para malaikat itu tanya sama malaikat Jibril, umat-umat yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama nek asmane kanjeng Nabi disebut jawaban paling enggak ben gak sial gitu enggak terusane Syaqiya Abdul enggak terusne saya ben wong neraka ya rada paham. Sial adalah orang yang menangi Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum dimaafkan oleh Allah. Kemudian Syaqiya Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Sangat sial ada anak yang tidak berkesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya atau minimal salah satunya, padahal jiburit, padahal ijib ono, di mana berbakti itu pahalanya pasti surga. Pasti surga. Super sial ono anak kemudian tidak siap, tidak mau, tidak tergerak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, atau mungkin dia hanya menangis salah satunya, padahal berbakti itu pahalanya mesti surga. Yang ketiga disebut sial adalah alladzi idza dzukirta indah falam yusalli alaik. Orang yang namamu disebut kemudian dia tidak baca sholawat kepadamu, pasti sial. Artinya pasti sial di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min terus nih, aku mau terus cerita apa mau lali ya. Kok luar wis dadi lurae. Ternyata wong Ponorogo padha ambek wong Kediri. Wis pokoke angel loman, duwe duit mbok bentuke piye kok gak cocok. Apa mana? Gak duwe lagi mau welas tenan. Tapi jadi menunjukkan bahwa konco-konco Ponorogo tetap melihat bahwa harus ada sesuatu yang kita pilih bukan hanya karena duit. Nah, luar biasa Pak, istimewa. Satu, ini kita pendidikan mungkin jadi model gitu. Artinya mek modal api itu, model niat baik itu berat Pak. Kok Ponorogo kok jadi, masya Allah. Masya Allah. Aja sampai lalu lupa sampean. Artinya jangan sampai lupa dengan apa yang panjenengan sumpahkan untuk mereka semua. Gini, jadi mumpung sama dadak ngomongin lurah, aku malah lali ngaji, mau asli aku ngaji apa lali aku, gara-gara dia ngomongin lurah. Inna khiyarun nas fi nadhari syar'i, bahwa orang terbaik dari kacamata agama, kacamata syariat, itu adalah alladzina humul ladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Adalah orang yang benar-benar membangun pribadinya secara menarik, kemudian punya kelayaan untuk ditertarik. Wa khasatan hina yagununa fi mansibin au mas'uliyah. Wa khasatan hina yagununa fi mansibin au mas'uliyah. Apalagi kalau kebetulan orang tersebut adalah orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk memiliki satu jabatan penting di lingkungannya, memiliki tanggung jawab yang besar di masyarakatnya. Ya contohnya kayak Mas Rani. Dan
Aku dewi jam piye, aku biyen kenal piye, aku sampai saiki sih tetap saya sesali itu. Piye ceritane. Artinya bahwa harus selalu sadar betul. Seorang pemimpin itu harus selalu berusaha, berupaya memaksimalkan semua daya yang ia punya untuk membuat masyarakatnya tertarik, dan memang dari dalam dirinya ada sesuatu yang punya kelayaan untuk ditertariki. Karena begini, qad yang zalikuna ila suarin minal ghildah wal jafwah hina yakununa matlubin la talibin. Ini ciri kita, Pak. Ini ciri kita. Makanya semangat ini ngundang aku kan ngaji loh. Maka kita akan ngaji. Karena begini, tidak jarang alias rodok sering atau malah oke. Tapi saya nggak ngerti kalau di Ponorogo ya. Tapi ini ngomongan kitab. Jadi jangan salah paham. Artinya saya sama sekali tidak tendensius untuk ngomong ini. Ini ngomongan kitab. Karena kadang-kadang ya semono lah penake. Kadang-kadang uang iku nek durung dadi apa-apa luar biasa apike. Tapi nek wis dadi apa-apa utawa bahkan wis dadi sapa yang zalikuna ila suarin minal ghilzati wal jafwah, tahu-tahu penyakitnya satu persatu muncul, mulai aut-autan, sakarepe dhewe, gak kena dijak omong. Hina yakununa matlubin. Oh, kalau nggak punya uang itu bukan penyakit ya. Pemimpin nggak harus selalu punya uang. Saya hanya ngomong kalau nggak punya uang itu normalnya sulit jadi pemimpin. Tapi ketika sudah jadi pemimpin, maka dia akan, yang dituntut adalah niatan yang baik, an-nusfu lil ummah, niatan yang baik untuk masyarakatnya. Kapan dianggap dia mulai bergeser dari hal yang istimewa, positif, yang baik ke arah yang tidak baik? Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian kemarin ketika kampanye dia selalu turun, tapi setelah jadi digulai angel ya katakan. Nah itu. Tapi insya Allah kancamu sitok iki. Oh. Lah wong kula winginane ngomong medal teng TikTok teng HP kula niku. Kok ono bupati niku dengan sangat gak duwe penggawean dolanan ngene lho. Dolanan ngene lho. Kene kan. Kok ono bupati model ngono kuwi. Bupatimu acarane bar buka nyapa, Bro? Bupati model ngono kuwi insya Allah selalu mudah untuk ditemui, selalu mudah untuk disambati, dan selalu berpikir untuk rakyatnya. Allahumma amin. Tahu ngaji ini rakyat. Pulau jenengan ini pada rakyat. Kita ini semuanya memiliki skala nopo nih. Artinya ada beberapa orang yang memang punya kekuatan untuk memberikan masukan, nasihat dan lain sebagainya. Ada yang kekuatannya hanya selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya para pemimpin kita benar-benar selalu dalam penjagaannya, selalu dalam pertolongannya. Allahumma pun awake dhewe ngajine ngomong bupati. Bupati biarlah bekerja dengan porsinya, kita sebagai rakyat menjadi pribadi yang ngeten lho masalahnya. Awake dhewe dadi rakyat. Kula tasik kemutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah dan qulubul muluk biyadi. Semua pikiran, semua perencanaan, semua yang ada dalam hatinya para pemimpin itu semuanya ada di tangan saya. Ini dari Allah taala nih. Awalnya ngeten, ana malikul muluk. Saya ini presidennya presiden, rajanya raja, bupatinya bupati. Qulubul muluk biyadi. Semua pikirannya ada di tangan saya. Artinya Allah Ta'ala perso kabeh sampai apa semono ning otaknya para pemimpin itu dan perencanaannya para pemimpin Allah perso semua. Faman ata'ani ja'altuhum alihi ni'mah. Kalau kita sebagai masyarakat membangun pribadi kita penuh dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, insya Allah akan ditakdirkan pemimpin-pemimpin yang baik untuk memimpin mengarahkan kita, untuk pemimpin yang membersamai kita. Tapi faman asani ja'altuhum alaihi nikmah. Nikmah betul. Sing awal itu nikmah gawe ain, sing kedua kuwi gawe qaf. Nikmah.
Maka ketika kemudian kita secara personalia, secara pribadi kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang hanya akan menyengsarakan kita dan membuat kita nelongso dari hari per harinya. Itu kabeh awake dhewe sebagai rakyat. Makanya dawuh pangeran fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Kamu jangan repot-repot, jangan kemudian membuat satu atraksi untuk mencemooh, mengolok-olok para pemimpin-pemimpin. Fala tashghulu qulubakum bisabil muluk. Walakin tubu ilayya. Sudahlah, kamu secara pribadi sebagai masyarakat kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo ada sangka perintah lan ngedoi larangane utawa cegai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tubu ilayya u'atifhum alaikum. Niscaya para pemimpin akan saya timbulkan kasih sayang untuk rakyatnya di dalam hati terdalamnya. Itu yang paling penting. Karena nek wis dadi ngeten iki ada pun betul nek demek. Wis ora paham sakjane ponok-ponok diapakne wis gak paham. Maka kita hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga para pemimpin yang ada di Ponorogo ini benar-benar, sekali lagi benar-benar mendapatkan taufik, pertolongan, rambu-rambu yang jelas untuk kemaslahatan masyarakat Ponorogo. Allahumma amin. Saya ngaji ya. Walhasil, kata malaikat Jibril dalam sebuah hadis qudsi, hanya 4 kelompok yang tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Ramadan. Kan satu pagi para malaikat bertanya pada malaikat Jibril, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan? Jawabannya, nadhara ilaihim wa 'afa anhum wa ghafara lahum. Allah akan selalu melihat kita semua dengan penuh kasih sayang, memaafkan semua kesalahan kita, bahkan menghapus dosa-dosa kita. Tapi illa arba'ah, kecuali 4 kelompok, kecuali 4 orang. Yang pertama siapa? Mudminu khamrin. Orang yang ketika Ramadan dia tidak mampu mengendalikan nafsunya untuk tetap mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Jindem-deman di bulan Ramadan. Insya Allah tahun ini. Dia seneng gini nih. Yang kedua, akun liwalidayhi, anak yang durhaka tidak akan pernah mendapatkan ampunan ketika bulan Ramadan. Apapun alasannya, apapun situasinya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Siapapun di antara kita yang punya keberanian untuk memutus tali persaudaraan, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan di bulan seistimewa Ramadan. Yang terakhir adalah musyahin. Musyahin. Wa mal musyahin ya Rasulullah? Wa manil musyahin ya Rasulullah? Musyahin itu siapa kata Nabi? Al-musahim alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Orang yang nyatu, jangan perso nyatu betul? Ngenengi. Orang yang memang tidak siap untuk memaafkan temannya. Wis gampangan ini, orang yang tidak siap untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak siap untuk berbaikan dengan temannya, dengan saudaranya. Itu adalah al-musyahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membuka pintu maafnya. Kenapa kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, kemudian tidak mencoba melatih diri untuk saling memaafkan? Moga-moga awake dhewe gak mlebu 4 kelompok ini. Dan pada akhirnya rahmat Allah Ta'ala, maghfirahnya, dan pada akhirnya kita benar-benar terbebas dari api neraka. Allahumma amin. Kula niku suatu ketika iblis itu pimpinan kita semua.
Iblis itu suatu ketika ditanya, kamu kok tetap semangat menggoda orang-orang, khususnya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana umat Mbah Kanjeng Nabi Muhammad itu mudah sekali mendapatkan ampunan. Sama itu dosa, swidak tahun, 70 tahun. Satu kali tobat dengan penuh keseriusan dan kesungguhan, maka semua dosa itu langsung hilang. Apa gunanya? Kamu goda itu apa gunanya? Manfaatnya apa? Kata iblis, ma'ajazani banu Adam. Tidak bisa. Saya tetap akan punya banyak teman. Fala yu'jizuni fi salas. Minimal ada 3 hal yang tetap akan membuat mereka menemani saya di neraka. Ditanya, apa itu? Yang pertama adalah hal-hal yang memabukkan, dem-deman. Sampai kiamat, dem-deman ini akan tetap menarik. Padahal kata iblis, idza saqiya ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudna haitsu nasya'u wa amila bima ahbabna. Padahal siapapun dari kita yang naudzubillah min dzalik kemudian mabuk, kemudian hilang akalnya, hilang nalarnya karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, kata iblis, ketika dia sudah mulai mengkonsumsi langsung bunbunane kacau. Akhadna bi khizamatihi. Khizamah bunbunan. Apa bahasa Ponorogo? Sami bunbunan. Kira bunbunan dengan bunbunane kak canda. Faqudna haitsu nasya'u, kemudian saya tuntun ke tempat yang saya mau. Fa'amila bima ahbabna. Kemudian dia di sana akan melakukan apapun yang semuanya saya suka. Ketika kamu mulai mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, kata iblis, ini mesti menarik kali. Ini selalu sesuai harapan. Artinya harapannya iblis. Makanya tadi di awal saya ngomong angel ngatasi iblis. Misalnya awal dua gak mendem, iblis jadi dua jimat yang kedua. Yang kedua apa itu? Idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Kalau dia itu kebetulan Pak Kaji atau bahkan Pak Kiai, kan orang pada mendeman, atau malah belas gak tahu mendem, maka dia ambil jalur lain untuk mengajak Pak Kaji tadi atau tokoh tadi itu menemani dia di neraka. Apa itu? Diajak gampang ngamukan. Ya. Ciri-cirine wong ngamuk sing sesuai arahannya iblis, idza ghadiba ahaduhum qala bima la ya'lam wa amila bima yandam. Ketika ngamuk, ketika emosional, ketika super emosi, maka dia akan ngomong yang tidak sesuai fakta. Dia akan melebih-lebihkan apapun yang penting bisa menegaskan emosinya, menegaskan kemarahannya, menegaskan bahwa orang yang dimarahi benar-benar salah dan tidak akan pernah punya kelayakan dimaafkan. Dan pada akhirnya dia akan penuh penyesalan atau dia akan sangat menyesali apa yang dia lakukan. Maka dia kata-kata para ulama, iyyaka wa izzatal ghadab fa innahu yufdi ila dhullil irtifa. Iyyaka wa izzatal ghadab. Kamu itu jangan sampai jadi pribadi yang emosional, jadi pribadi yang suka marah. Kamu harus tahu, ketika kamu emosional, ketika kita semua ini kemudian marah dan lepas kendali atau lepas kontrol, maka kamu harus tahu, setelah kamu marah, kamu sebentar lagi pasti akan bingung, panik, cari bantuan untuk minta maaf. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa kita lihat di televisi ataupun di media sosial, yang berngamuk luar biasa, sesuai bingung. Kami atas nama pribadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ada berapa banyak?
ngamuk nendang omahe wong atau nendang sapa, bahkan bedil sapa. Kemudian besoknya kami mohon maaf. Ini sudah sesuai rancangannya iblis. Karena ketika kita emosi, maka kita akan melakukan sesuatu yang pasti akan kita sesali. Yang ketiga, lah ini kabeh. Ini meh kabeh kena penyakit iblis atau godaan iblis yang ketiga. Bahaya kok. Wa nubakhiluhu bima fi yadihi. Saya akan pastikan semua anak Adam punya watak bakhil, pelit, medit, apa namanya? Cetil, metitil, apa? Meleki, apa enggak? Hanya, oh di atas cetil. Saya akan pastikan dia akan jadi pribadi yang bahasa halusnya gemi. Mana? Nggih, onten. Onten. Nggih. Wa nubakhiluhu bima fi yadayhi wa numannihi bima la yaqdiru alaihi. Akan selalu kami bangun hal-hal yang sebetulnya dia sama sekali tidak akan pernah mampu melakukan itu. Sama tahu kan? Sakjane sampean duwe niatan besar untuk berbagi. Tapi ngomong, ya Allah, mulai kakek sampe ini. Misalnya sampean dulu ana wong njaluk ning omahe tanggamu. Ana wong njaluk nang omahe tanggamu, ning ngarep omahe tanggamu. Kowe ngomong ning atimu, iki golek mau ning aku, tak kei 20.000 lah. Tapi mbasan kok teko tenan. Awakmu njupuk buka dompet enek 5.000, 20.000. Sidane 5.000 sing metu. Tahu apa gak? Ah itu maksudnya. Wa numannihi bima la yaqdiru alaih. Kok 20.000 iki 5.000 lah harus cukup ini. Nanti. Oke. Benar-benar kita sudah sejalan dengan iblis. Cocok kan? Ini pun on the track. On the track. Akhirnya iblis tak tahu. Kemudian, paham ya? Yang pertama apa? Jurus iblis mabuk, mendem. Yang kedua ngamuan. Yang ketiga jijik. Itu adalah jurus untuk mengajak kita semua menemani dia ngopi di neraka. Ya, betul. Benar. Nah, kok ngopi nih mana? Tapi itu kudu ngerti. Ngopi nang kono itu kopi itu duduk. Apa yang kita lihat setiap hari di sini. Kopi di sana itu adalah keringat orang-orang yang ada di sana plus nanah dan darahnya. Itu menu kopinya di sana. Itu karena kayak somino enak itu tok. Enak itu tok. Tapi dijamin boleh ngerokok cepet nih kono. Sebabnya geni nih rokok akeh. Iblis kemudian ditanya, nek ono wong kuwi gak doyan mendem, yo ora ngamukan. Yo lo mat. Ayo, piye? Sihami, ini jawaban iblis. Alladzi lam ukhti biha, alladzi a'mi biha wa lam ukhti an-nisa. Sihami alladzi a'mi biha wa lam ukhti an-nisa. Jurus saya terakhir untuk memastikan dia harus mampir ke neraka adalah godaan lawan jenis. Ana wong kuwi yo ora kedonyan, ora tau mendem, ora ngamukan. Tapi kata iblis, panah ini ketika saya lempar, menurut pengalaman iblis gak tahu meleset, gak tahu nyimpang, selalu aku. Maka betapa penting kita harus selalu meminta pertolongan Allah untuk selalu mendapatkan perlindungannya. Muka-muka adik-adik paling selamat. Nggih. Yo ora dadekno wong susah kelo apa meneh ning bulan-bulan ngene. Bulan. Iki cocok kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu jenenge Ramadan itu pada di antaranya adalah Syahrul Sabri. Ana jenenge Syahrul Muasa.
Ini adalah bulan kebaikan. Ono gak wong sing biasanya belas gak tau nglakoni apik tapi lek Ramadan mau apike gak karuan. Lho. Akeh. Wong mau pengen berbuat baik di Ramadan itu banyak dan itu memang gawan. Gawane bulan kan. Gawane situasi. Gawane situasi. Jenenge syahrul muasah kata Rasulullah dalam satu khutbahnya yang kemudian disyarahi oleh para ulama ai muasatil muhtajin ma tajudu bi an-nafsu minal khairi wal fadli. Siapapun yang punya perasaan mampu untuk berbagi, entah itu berbagi apa saja, dia akan berbagi. Ya, bulan ini makanya dawuh Kanjeng Nabi, ini dileng-ileng nih. Ibu-ibu mengkontrol, wis gak betul kapan-kapan nih. Bon ya? Misalnya lho. Apa? Gak puasa ya, bagus. Siapa tahu, walaupun nggak puasa tapi kamu sahur, niatmu wis dicatat oleh pengiran. Mergo niatnya kadang duwe catatan dhewe, bagus itu, bagus. Saya nggak terus saya jeruk titik iki mari langsung mulai mari. Syahrul muasah. Kata Rasulullah, beliau mendawuhnya bahwa kalau yataraddadu ahadun minhum yakni minan nas maksudnya, tidak ada satupun dari kita yang ragu untuk berbagi kebaikan. Cara bahasanya fala yataraddadu ahadun minhum ma yajidu bi nafsihi al-qudrah ala badli ma yaqdiru alaih illa fa'al. Tidak ada satupun dari kita yang punya perasaan, punya kemampuan untuk berbagi kecuali berbagi di bulan yang istimewa ini. Kata Rasulullah, beliau melanjutkan, ana wong iki sing yuwasi bil mal. Ada beberapa orang itu di bulan Ramadan, lomane gak karuan, duwe duit ya dituntut. Duwe duit ya dituntut. Sama 10.000, 20.000, 50.000 atau bahkan lebih. Sama nih. Ana sing yuwasi bil ta'am. Mungkin netokne duit di rada eman, tapi dia tidak eman untuk berbagi makanan. Gawe kolak rada akeh, digawa nang musala. Kata Rasulullah. Ana maneh sing yuwasi bi fi'lil khair. Ora tahu sapa masjid, wayah ngene iki sapa masjid. Kemudian lihat masjid sedihnya agak kotor, dia bersihkan. Karpete wakeh lebune akeh napa namanya bleduke disaponi, dikebuti. Bi fi'lil khair. Ana maneh sing hanya menyambung silaturahim. Wa rabi bisilah. Silaturahim. Gak tahu WA, gak tahu nyopo, abodo nyopo. Enak lho. Kok malah kata bagus. Bersyukurlah kehadiran Allah Ta'ala jenengan sing disapa dulure kancane mek pas wayah abodo. Kok selamat? Mboten, itu nduduhane nek awakmu pancen sebentar lagi oleh Allah Ta'ala akan diberi kemampuan lebih dibanding yang lain. Kok iso menungso kawulane Allah Ta'ala kaya sakmene sing diilingi awakmu. Makanya Pak Bupati, aku pas WA ini watamu. Gini, ini khusus awam Pak, kan khusus wong sugih sak kono wae. Siapapun di antara kita yang diberi rezeki lebih, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lillahi aqwaman yakhussuhum bin ni'am limanafi'il ibad. Ada beberapa orang itu memang oleh Allah Ta'ala nikmatnya itu dilipat gandakan. Bahkan rezekinya itu gampangannya duitnya itu rapatnya kodok dari kanca-kancanya. Kancanya nyambut gawe mulai jam 6 sampai jam 6 sore. Untuk koyo katakan hanya sekian. DE kuwi nyambut gawe paling 2 jam, 3 jam dapatnya bisa berlipat-lipat. Ono barang. Kata, paham enggak? Kata.
Innalillahi aqwaman yaqussuhum bin ni'am. Tapi limana fil ibad. Ingat-ingat jenengan-jenengan yang diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua untuk kemanfaatan dan kemaslahatan orang lain. Wa yuqiruha fihim ma badzaluha. Harus diperhatikan, jenengan-jenengan yang hari ini kebetulan lagi di atas secara kualitas keuangan atau rezeki. Ingat-ingat, rezeki itu akan tetap berada di tangan sampeyan selama jenengan mau berbagi. Ma badzaluha itu dari tadi Nabi. Mau percaya kena, gak mau percaya kena Pak Bupati. Tapi itu Nabi nih sampeyan. Ma badzaluha. Fa'idha mana'uha naza'aha minhum. Kok mulai gak gelem berbagi, siapapun di antara kita yang diberi kelebihan rezeki kemudian tidak mau berbagi, tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain, kamu harus siap-siap bahwa rezeki ini akan segera dicabut oleh Allah Ta'ala. Naza'aha minhum, akan dicabut, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian akan diberikan, akan diletakkan di tangan yang lain yang siapa tahu dia lebih bermanfaat ketika memegang rezeki itu. Makanya sama ngati-ngati, ojo sampai awakmu kabeh sing duwe-duit dina iki utawa rodok sugih atau bahkan sangat kaya kemudian punya pedoman iki aku sugih mergo gak rewangi bakhil. Oh tidak bisa. Sing iso nyebabi awakmu duwe iku Allah Subhanahu wa taala, Al-Mughni, Ar-Razik, Al-Wahhab. Maka Allah juga akan sangat punya kemampuan untuk mencabut itu semua dari tangan kamu. Makanya muga-muga awake dhewe iso ngadep mbek pengiran ketika nikmat itu ada di tangan. Aja sampai koyo yang didhawuhkan oleh para ulama, di antaranya adalah Shahibul Hikam, beliau mengatakan nek awake dhewe gak iso madhep nang pengiran pas nalika penak, maka Allah akan memaksa kamu menghadap kepada Allah, mendekat, ingat dengan Allah ketika kamu susah. Na'udzubillah min. Aja sampai kowe kelingan pengiran pas susah. Uzkurillah fis-sarra. Kamu harus selalu ingat kepada Allah ketika bahagia, yazkurka fid-dharra. Maka kamu akan mudah mendapatkan solusi ketika kamu mendapatkan satu masalah. Jadi ini pas seneng, kowe kudu cepet mbek pengiran. Mergo uang seneng itu berarti mek ngenteni susah. Ana uang suweneng terus. Maka usahakan ketika kita lagi seneng iling pengiran. Idza lam yuqbilillahu 'alaika idza lam yuqbilillahu 'alaika bi mulaqafatil ihsan, ketika Allah tidak tertarik untuk membuat kamu dekat. Ketika nikmat ada di tangan, maka kamu akan dijerat dengan namanya salah siril imtihan, cobaan yang bertubi-tubi yang membuat pada akhirnya kamu terpaksa pasrah, senden, malih saka masjid, Quran wis bleduken 4 senti terpaksa mau demek-demek. Kan Quran kan bledukennya tipis-tipis karena Ramadan kemarin sempat kamu pegang kan? Nah, Ramadan tahun ini dipegang lagi. Usahakan besok jangan nunggu Ramadan supaya Qurannya gak kaget. Moga-moga apapun situasi kita, moga-moga kita selalu ditakdirkan untuk memiliki kesempatan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di saat-saat yang sangat istimewa ini kita juga jangan sampai lupa untuk terus mendoakan keluarga kita, khususnya anak-anak kita. Moga-moga dijadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, dan moga-moga keluarga kita benar-benar keluarga yang langsung mendapatkan penataan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, belum terlalu matur kata-kata, pokoknya muga-muga sampeyan kabeh tansah pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, pinaringan sehat, pinaringan panjang yuswa, rezeki manfaat, barokah, manfaat tuh manfaat itu benar-benar peruntukannya
benar-benar bisa sampean banggakan di hadapan Allah. Barokah muga-muga masih omok-omokne tapi terus mundak. Allahumma amin. Amin. Babakan duit pancen aminmu rada banter. Melas tenang panjenengan. Enggak lah, muga-muga paling gampang sama paling rezeki. Pun kalau kita namang niku sakit pelataraken, sepindah malih terakhir kalau namang sakit diajunakan muga-muga Kabupaten Ponorogo STS itu menjadi kabupaten yang apa tadi? Hebat, apa mau? Hebat dan hebat dan bermartabat. Dan moga-moga para pemimpinnya selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bupati ini, wakil bupati ini, semua aparatnya yang ada, semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting Pak. Sama ini pengiran ini penting Pak. Kiri sok-sokan menolak. Tapi benar-benar gue lagi seneng, gue lagi cocok ini. Artinya tidak ada. Sebetulnya apapun yang bisa kita tampilkan secara penampilan kita itu semuanya penilaiannya sangat tipis. Tapi yang paling penting adalah apa yang bisa kita lakukan. Makanya moga-moga Pak Kiri sesuai dengan apa janjinya sesuai. Wong kula niku lho, kula niku sempat tinggal gara-gara saudara Kiri. Saya itu masya Allah. Kula dhewe takoki wong, jenengan iki jebule bupati sinten? Gak duwe ya, paling bupati Ponorogo. Lan apa Gus melas. Wis seneng banget Mas, Allah saestu. Kula niku mun bolak-balik ke budi-budi cerita. Ya di Ponorogo ini atau di kesempatan di mana-mana. Kula niku cetuk arep Pak Kiri jan bener mboten sengaja. Saestu, mun teng bandara lho cetuke. Teng bandara ngopi ngomong ceduk. Kula santai dengan Gus. Wong kok ngomong santai. Apaan gitu. Dua ya, ono santri malah numpak pesawat bisnis, kiai ini kan numpak ekonomi. Astagfirullahaladzim. Tapi betul apa? Dari situlah awal apa namanya kenal kula dan kemudian demen kula kali saudara Kiri ini. Saya itu saudara Kiri ini, Gus, dia beri selamatan. Kula kentuni pedet Gus. Gak usah betul bahasanya apa? Kula kentuni pedet Gus. Gak usah wis akeh. Betul. Teko tenan. Yo nggawa pedet tenan. Ya, pokoknya cuwintar itu luar biasa. Muga-muga paling panjang umur, panjang. Masyaallah, alhamdulillah. Lan terus kompak, Pak. Semen terus kompak. Bu Wakil Bupati, apapun ya, jenenge politik wis ngono kuwi, tapi tetap usahakan kekompakan. Ngeten. Mergo al-ulfah niku nyebabi barokah. Tapi al-furqah niku nyebabi syaqawah. Yang terus syaqawah ngono. Celoko. Barokah itu mundake kebagusan. Jadi moga-moga semua saja, ya masyarakatnya, ya para pejabatnya, moga-moga memiliki kekompakan untuk Ponorogo yang hebat, bermartabat, dahsyat, penuh berkat. Pun ngapunten ngapunten saestu, ngapunten dina akhiran wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar loh lagi. Mana bayar? Dek kan bayar. Mas. Ya Allah. Betul ada apa? Jadi konsep nasib. Dua bupati konsep. Wis ngene iki nasib. Ya Allah. Biadallah wa lillahi maqasidina wa bulu amalina wastijabati adiyatina ya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولوالدي وللمؤمنين ولجميع المسلمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله إنا نسألك بحق الصراط الفاتحة المعظمة والسبيل المسلم والقرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تؤتينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في دين أنفسنا أولادنا أزواجنا تلاميذ البدع أصحابنا يا من كل فتنة ومحنة وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير مؤتي كل خير مالك كل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا الله سلمنا يا الله سلمنا جميعا
من آفات الدنيا والدين سلمنا من آفات الدنيا فتنها سلمنا ممن خاف محاضر بحق قولك سلام قولا برب رحيم سلام قولا برب رحيم يا ميسر كل عسر يسر مرادنا بفضلك الواسع يسر أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير تمم بالخير تمم بالخير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian tadi kita baru saja mengikuti bersama Ngaos Sarengkus Kausar, semoga mendapatkan keberkahan.